Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertafakur bukanlah suatu hal yang aneh bagi para sufi dan para wali. Karena memang di dalam Al-Quran berkali-kali Allah memerintahkan manusia itu untuk bertafakur. Seperti yang terkandung dalam Ali Imran ayat 191. Tuhan kami, tiadalah engkau menciptakan segala sesuatu di alam raya ini dengan sia-sia. Maha suci engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Secara tidak langsung ada kata tidak ada penciptaan yang sia-sia. Ini adalah tanda bahwa kita diminta untuk mempelajari suatu hal yang tercipta di alam semesta tersebut. Kenapa harus ada manusia? Kenapa harus ada hewan? Kenapa harus ada tumbuhan? Kenapa harus ada halal dan haram? Dan juga pernak-pernik lainnya seperti gunung, sungai, laut, dan berbagai penciptaannya. Ada sahabat yang gemar bertafakur. Namanya adalah Abu Dzar. Beliau terkenal saleh dan suka dalam berlama-lama tafakur, dan ini adalah cerita yang diberikan oleh istrinya ketika beliau wafat. Dalam artian ini itu seperti apa? Ini adalah suatu sikap atau suatu tindakan atau suatu keyakinan yang dimiliki oleh orang-orang saleh. Orang-orang yang menjadi sufi, orang-orang yang menjadi wali, orang-orang yang biasanya menjadi pembesar dan pengarang-pengarang kitab biasanya itu sering melakukan tafakur. Atau misal tidak mengarang kitab pun memberikan pendapat yang bagus, memberikan pendapat atau wejangan-wejangan kepada orang lain. Dan ini adalah dasar jika seseorang itu ingin menjadi orang yang diambil sumber ilmunya oleh orang lain. Hasan al-Basri berpendapat bahwa tafakur sesaat lebih berkesan daripada sholat sepanjang malam. Kok bisa seperti itu? Iya, bahkan ada yang berkata bahwa tahajud atau sholat malam memiliki keutamaan jika dilakukan di malam hari. Mungkin di sepertiga malam terakhir yang biasa dilakukan oleh orang pada umumnya. Akan tetapi, dengan adanya tafakur, ini menjadi sebuah cermin untuk melihat kebaikan dan keburukan terhadap apa yang ada di dalam diri seseorang ataupun ada di dalam diri sendiri. Utamanya adalah keburukan yang ada di dalam diri sendiri. Hal ini kenapa? Karena mengoreksi diri itu lebih baik daripada mengoreksi orang lain. Kita kadang kebalik. Kita mengoreksi orang lain dan membiarkan diri sendiri itu yang sebenarnya kurang baik untuk kita lakukan. Dan ada juga yang berpendapat bahwa tafakur akan membukakan inti dari pikiran yang bersih, pikiran yang berdasarkan hati nurani, pikiran yang tidak terombang-ambing oleh pendapat orang lain. Ketika ada orang lain yang pandai dalam berpikir, maka akan ada banyak pelajaran yang didapat olehnya. Bahkan ada orang yang ketika berbicara itu adalah bicaranya zikir. Ketika dia diam-diamnya adalah berpikir. Maksudnya apa? Maksudnya adalah segala sesuatu yang dia lakukan harus bermakna positif dan berguna bagi diri sendiri serta berguna bagi orang lain. Nilainya harus bernilai sebagai pahala. Karena jika kita berbicara secara buruk atau berbicara sembarangan,
dan ini merupakan suatu hal yang keluar adalah kotoran, maka itu akan menjadi suatu yang sia-sia, suatu yang tidak berguna bagi diri sendiri dan orang lain. Karena berbicara tanpa hikmah itu kosong, dan berdiam diri tanpa tafakur adalah lengah. Bahkan Rasulullah sendiri pernah menyuruh untuk memberikan mata ini bagian dari ibadahnya. Tidak terus mata ini digunakan untuk melihat sesuatu yang buruk, bukan. Misalnya apa yang bisa kita lakukan untuk ibadah mata ini? Yang bisa kita lakukan adalah misalnya membaca Al-Quran, atau pergi ke pengajian dan melihat ketika para ustadz memberikan tausiah atau berdakwah, dan lain sebagainya. Yang terpenting, ketika kita melakukan hal tersebut, kita membarenginya dengan bertafakur. Bertafakur tentang isinya, kita mengambil pelajaran dari apa yang kita lihat tersebut. Semoga menjadi bahan perenungan dari diri kita sendiri. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.